Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Cahyaningrum. Di sini saya akan membahas materi mengenai kebijakan pendapatan dan kebijakan belanja dalam ekonomi Islam. Yang pertama itu pengantar umum. Dalam ekonomi Islam, kebijakan pendapatan dan kebijakan belanja negara merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang harus dijalankan sesuai prinsip-prinsip syariat. Tujuan utamanya bukan hanya untuk menyeimbangkan anggaran, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umat, dan pemerataan kekayaan. Yang kedua itu kebijakan pendapatan dalam ekonomi Islam. Jadi kebijakan pendapatan adalah langkah-langkah pemerintah dalam memperoleh sumber dana atau penerimaan negara untuk membiayai keperluan publik. Dalam hal ini, Islam sumber pendapatan negara harus bersifat halal, adil, dan tidak menzalimi rakyat. Pendapatan negara dalam sistem ekonomi Islam bersumber dari yang pertama itu zakat, yang mana kewajiban atas harta umat Islam yang digunakan untuk 8 golongan atau mustahik, kemudian haraj atau pajak atas tanah pertanian produktif, kemudian jizyah, pajak atas non-muslim yang tinggal di negara Islam sebagai bentuk kontribusi sosial. Selanjutnya, ganima dan fa'i, harta rampasan perang dan harta yang diperoleh tanpa perlawanan. Selanjutnya, wakaf, aset produktif yang hasilnya digunakan untuk kepentingan umum, sumber daya alam dimiliki bersama dan dikelola negara untuk kesejahteraan rakyat. Pajak atau riba diperoleh dalam keadaan darurat jika zakat tidak mencukupi, namun harus adil dan proporsional. Prinsip penting dalam kebijakan pendapatan Islam adalah yang pertama itu menjaga keseimbangan antara hak negara dan hak individu serta menghindari tekanan fiskal yang merugikan rakyat. Kemudian yang ketiga itu kebijakan belanja dalam ekonomi Islam. Jadi kebijakan belanja adalah cara negara untuk mengalokasikan dan menggunakan dana yang dimilikinya untuk kemaslahatan masyarakat. Dalam Islam, pengeluaran negara diarahkan untuk hal-hal yang bermanfaat, produktif, dan juga adil. Beberapa bentuk belanja negara dalam ekonomi Islam, yang pertama itu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan juga keamanan. Selanjutnya pembiayaan infrastruktur dan pembangunan ekonomi. Kemudian kasus sektor real dan sektor yang halal. Selanjutnya bantuan dan jaminan sosial kepada fakir miskin, yatim, dan orang-orang yang membutuhkan. Pembiayaan lembaga keamanan dan sosial seperti masjid, madrasah, dan rumah sakit, wakaf. Dukungan terhadap usaha kecil dan pertanian guna menciptakan lapangan kerja. Belanja darurat dan keamanan jika negara menghadapi bencana, menghadapi ancaman atau sebuah bencana. Dalam Islam, belanja negara harus dilakukan dengan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas serta tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan golongan tertentu. Yang keempat itu prinsip umum dalam kebijakan pendapatan dan belanja Islam. Jadi beberapa prinsip utama yang harus dipenuhi dalam kedua kebijakan tersebut antara lain yang pertama itu keadilan dalam distribusi dan kontribusi, kemaslahatan semua kebijakan diarahkan untuk kepentingan yang umum. Kemudian larangan riba, negara tidak boleh menggunakan dana dari utang berbunga. Kemudian transparansi, pengelolaan keuangan negara harus terbuka dan akuntabel. Kesederhanaan dan efisiensi dalam penggunaan dana publik. Yang kelima itu kesimpulan dari materi ini. Jadi dalam ekonomi Islam, kebijakan pendapatan dan belanja negara bukan sekadar alat fisikal, tetapi juga saran untuk menegakkan keadilan sosial, solidaritas, dan keberkahan ekonomi. Negara memiliki tanggung jawab dan memperoleh dana dari sumber yang halal dan mengalokasikannya secara adil demi kemaslahatan seluruh rakyat. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.